Halo, Shalom Bapak Ibu, sahabat Kristus yang terkasih. Sungguh sangat senang sekali saya Dionysius Darmawan dalam video kali ini akan membawakan suatu kitab yang sangat menarik dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Tawarik. Kitab Tawarik ini ada setelah kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Sebenarnya kitab Tawarik ini adalah satu kesatuan, tapi karena terlalu panjang, maka kitab ini dibagi menjadi dua, yaitu kitab 1 Tawarik dan kitab 2 Tawarik. Sebagian besar kitab Tawarik merupakan pengulangan dari kedua kitab tersebut, yaitu pengulangan dari kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Kata Tawarik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan kata tarik, yang berarti sejarah. Dalam hal ini tentu saja kitab Tawarik ini bercerita tentang raja-raja Israel. Jadi tentang sejarah raja-raja Israel. Penulis kitab ini menurut Talmud Baba Batra 15a menunjuk kepada Esra sebagai penulis kitab. Apa itu Talmud? Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Namun kitab Tawarik itu sendiri tidak memuat nama penulis dan tidak ada kesimpulan kuat mengenai penulisnya. Fokus mengenai orang-orang Lewi mengidentifikasikan terlibatnya kelompok itu dalam penulisan meskipun tidak dapat dipastikan. Kita bisa mengenali penulisnya dari detail-detail yang ada di dalam kitabnya. Kitab Tawarik ini ditulis oleh penulis yang hidup beberapa ratus tahun setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Bagaimana cara membaca kitab 1 Tawarik? Kalau Bapak Ibu lihat, kata pertama di dalam kitab 1 Tawarik adalah Adam, juga sebagai tokoh pertama yang ada di awal kisah dan berakhir dengan wafatnya Daud dan Salomo naik menjadi raja. Ada banyak sekali nama-nama yang sudah Bapak Ibu kenal seperti Adam, Nuh, Sem, Yafet dan keturunannya, serta ada Abraham, Esau dan Yehuda sampai Daud dan keturunannya. Ada pula cerita bagaimana Saul mati dan akhirnya Daud naik menjadi raja. Penulis kitab ini menulis kitabnya untuk menunjukkan satu harapan masa depan di mana raja mesianik akan datang dan dibangunnya bait suci yang baru. Bab 1 sampai dengan bab 9 dalam 1 Tawarik berisi silsilah nama yang panjang beserta keturunannya dari Adam sampai Saul, di mana penulis ingin merangkum seluruh alur dalam Perjanjian Lama dengan menyebutkan tokoh-tokoh kunci di dalamnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menekankan dua garis utama keturunan, yaitu pertama, silsilah raja mesianik yang dijanjikan dari Yehuda sampai Raja Daud, di mana janji mesianik itu disampaikan. Silsilah yang kedua adalah silsilah imam keturunan Harun yang melayani di bait suci. Bab 10 sampai dengan bab 29 berkisah tentang Raja Daud yang sudah sangat bahas dibahas di dalam kitab Samuel, tetapi ada beberapa perbedaan dalam kitab 1 Tawarik ini. Yang pertama, penulis menghapus semua kisah negatif tentang Daud yang lemah dan tidak bermoral. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan kisah tentang penganiayaan dan pengejaran oleh Saul, tidak akan diceritakan di dalam 1 Tawarik. Dan kisah perzinahan antara Daud dan Bathsheba dengan membunuh Uria suami Bathsheba tidak akan pernah kita temui di dalam kitab 1 Tawarik ini. Yang kedua adalah gambaran Daud yang baik dan positif, dan ada tambahan baru yang tidak ada di dalam kitab Samuel, yaitu seperti dalam 1 Tawarik bab 22 sampai dengan bab 29, yaitu mengenai persiapan pembangunan bait suci, di mana Daud mengatur pekerja bangunannya dan pembagian tugas kepada orang-orang Lewi dan paduan suara, serta akhirnya tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem.
Penulis 1 Tawarik juga menggambarkan Daud yang mirip dengan Musa, di mana Daud membangun bait suci sama seperti Musa membangun kemah suci. Kenapa harus ada gambaran baru tentang Daud? Penulis tidak berusaha menyembunyikan kelemahan Daud. Dia tahu bahwa pembaca kitab suci dapat membaca kelemahan Daud dalam kitab Samuel. Penulis 1 Tawarik berusaha untuk menggambarkan Daud sebagai figur masa depan dengan raja mesianik dari garis keturunannya, sama seperti gambaran Yeremia bab 33 ayat 14 sampai 16 sebagai Daud yang baru. Saya akan bacakan ayatnya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan bagi kita. Seperti yang ditekankan dalam 1 Tawarik tentang janji Allah mengenai keturunan Daud yang dibangun Allah dan mengokohkannya, kerajaannya dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau kita bandingkan dengan 2 Samuel, maka akan terlihat bahwa bukan Daud atau Salomo atau raja-raja Israel ini akan menjadi raja mesianik, tapi pada saatnya nanti ketika Mesias datang, maka ia akan datang seperti Daud. Hal dari masa lalu seperti inilah yang ditulis oleh penulis untuk memberikan satu harapan akan masa depan bagi bangsa Israel, di mana kerajaan Israel akan dibangun kembali dan raja yang akan memerintah kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kitab 1 Tawarik ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetaplah rajin membaca kitab suci, karena belajar kitab suci itu menyenangkan. Tuhan memberkati.